Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara-saudara. Perjumpaan di dalam firman Tuhan. Firman yang mengubahkan hidup kita sehingga kita tetap hidup di dalam kebahagiaan. Saudara-saudara, tentu banyak pergumulan, suka dan duka kita lewati selama kita menjalani di dalam kuasa Tuhan. Kita tidak luput dari kebahagiaan pun di dalam duka cita. Saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Saat ini kita bertemu lagi dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Pada saat ini kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berkuasa di tengah-tengah kami. Engkaulah yang memberkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur 123 ayatnya yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini merupakan seruan pemazmur, yaitu Daud, di mana dia sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Memang saat itu dia sangat mengalami situasi yang sulit. Banyak orang yang mencemooh dia, banyak musuh yang menginginkan nyawanya. Apapun yang dia lakukan, orang-orang melihatnya tidak benar. Itu mengapa dia katakan dia sudah kenyang dengan penghinaan orang-orang. Tetapi apa yang mau pemazmur sampaikan untuk kita hari ini melalui firman Tuhan? Dia katakan, sebagai manusia yang juga pernah mengalami penderitaan, yang pernah mengalami kesulitan hidup, jadilah manusia yang selalu berseru kepada Tuhan. Ini adalah soal berharap kepada anugerah Tuhan. Mari melakukan apa yang pemazmur lakukan. Ketika dia bergumul, ketika dia dicaci maki orang, ketika dia difitnah dan dihina oleh orang-orang, dia hanya datang kepada Tuhan untuk berseru. Dia hanya berharap pertolongan Tuhan, karena dia yakin Tuhan akan mendengar seruan hamba-Nya. Maka kita pun demikian. Ketika kita bergumul, ketika kita dianggap lemah oleh orang lain, jangan lupa datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan pertolongan untuk kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan selalu menemani orang-orang yang dikucilkan. Memang penderitaan, fitnaan, hina bisa membuat kita stres. Bahkan ada orang sampai bunuh diri oleh karena perkataan orang lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kasih, ini yang pemazmur tidak mau. Dia tidak mau kita terjatuh di dalam omongan orang. Dia tidak mau kita lemah karena omongan orang. Walaupun kita dihina, walaupun kita difitnah, biarlah Tuhan yang selalu menemani kita. Untuk itu selalu berharap kepada Tuhan, karena Tuhan satu-satunya sumber pertolongan hidup kita. Maka serahkan diri kita secara totalitas hanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan memiliki hidup kita. Oleh karena itu Tuhan pasti akan menemani dan memberkati hidup kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk jatuh. Tuhan tidak membiarkan orang lain menjatuhkan kita. Maka marilah berseru dan berharaplah hanya kepada Tuhan, apalagi ketika menghadapi pergumulan.
bersorak-sorailah dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita harus percaya Tuhan yang akan selalu menemani hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberi kekuatan kepada kami. Mazmur mengajari kami untuk selalu berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, Engkau yang memiliki hidup kami ini. Tidak akan Engkau biarkan kami dijatuhkan oleh orang lain. Untuk itu, kuatkanlah kami Bapa untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.